Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu hari ini, Minggu Palmarum 5 April 2020, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ayat 19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan mereka pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas ekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di tengah-tengah masa sulit, tentu berita tentang keselamatan adalah oase di tengah padang gurun. Ada harapan ketika berita keselamatan diperdengarkan bahwa situasi-situasi sulit akan dilalui. Ini juga yang dialami dan dirasakan oleh orang banyak ketika mereka mendengar Yesus hendak masuk ke Yerusalem. Situasi tekanan baik secara ekonomi maupun tekanan struktural lainnya dari penguasa saat itu memperhadapkan mereka kepada sebuah kerinduan akan hadirnya orang yang mampu membawa mereka keluar dari masa-masa sulit itu. Dan orang yang mereka harapkan itu adalah Yesus yang namanya kian terkenal oleh karena tanda-tanda mukjizat yang dilakukannya. Kerinduan orang banyak pada saat itu hanya sebatas kerinduan jasmani dan fisik, keluar dari persoalan sulit. Lalu ketika firman Tuhan ini diperdengarkan kepada kita orang-orang percaya, tentu keselamatan yang kita harapkan bukan hanya keselamatan fisik dan jasmani, keluar dari situasi sulit di tengah-tengah merebaknya penyebaran virus COVID-19, tetapi secara khusus keselamatan rohani, bahwa ada keyakinan bahwa hidup kita dijamin oleh Tuhan, yakni kehidupan kekal sesudah kehidupan fana di dunia ini berakhir. Maka dalam masa-masa minggu sengsara, di tengah-tengah pandemi virus COVID-19, firman Tuhan meneguhkan, menguatkan, dan mengingatkan kita agar pengharapan tidak putus, agar pengharapan dan seruan kita kepada Tuhan
terus menerus kita ungkapkan dalam sukacita yang besar. Ketika seruan hosana diungkapkan oleh orang banyak dalam teks Alkitab pada ayat yang ke-13, maka seruan yang sama juga akan kita ungkapkan kepada Tuhan. Hosana akan kehadiran Tuhan di dalam hati, hidup, pikiran kita semua. Ketika mukjizat yang diharapkan orang banyak pada saat Yesus memasuki Yerusalem dibatasi oleh mukjizat-mukjizat yang tampak dalam kasat mata, maka mukjizat-mukjizat yang kita harapkan pada saat ini adalah mukjizat-mukjizat agar iman kita tidak goyah, iman kita tidak runtuh oleh himpitan situasi sulit dan juga tekanan informasi yang menyebar di tengah-tengah kehidupan kita. Ada banyak informasi yang bisa melemahkan daya tahan tubuh kita, tapi kebenaran firman Tuhan mau menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan melewati masa-masa sulit di tengah-tengah pandemi virus COVID-19, tetapi melalui untayan waktu yang panjang kita boleh tetap bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan bersama, sambil tetap menjaga iman kita tidak goyah, iman kita tidak runtuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu uraian khotbah yang saudara dengar hari ini melengkapi uraian khotbah tertulis yang sudah sampai kepada kita semua. Waktu Tuhan kita yakini sebagai waktu yang paling tepat, maka sambutlah Dia Rajamu di tengah-tengah kehidupan bersama dengan keluarga, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami, agar melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini, iman kami boleh semakin diteguhkan melewati setiap masa sulit di bangsa dan negara kami. Kami memohon Tuhan menolong pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke masing-masing daerah. Mereka boleh bersinergi mengambil setiap kebijakan, dan Tuhan juga yang memampukan setiap tenaga medis, tenaga keamanan, atau siapapun yang tergerak hatinya menjadi relawan untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi warga jemaat Tuhan, jemaat HKBP Pondok Cabe. Di rumah kami masing-masing, kami berdoa kepada Tuhan agar kasih Tuhan memulihkan setiap hubungan keluarga. Kasih Tuhan juga memulihkan alam kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, ketika masalah COVID-19 ini berakhir, sukacita dan pengharapan kami tetap hanya di dalam Engkau saja. Ampuni kami di dalam setiap dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.